Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, topik yang akan saya bawakan yaitu tentang analisa laporan keuangan dengan saya, Wahyudi. Analisa laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian, tujuan, dan metode. Setinggi apapun perusahaan dapat mencetak laba, tidak akan bisa menggambarkan kesehatan finansial perusahaan tanpa adanya analisa laporan keuangan lanjutan. Dengan menggunakan metode dan teknik analis yang tepat, laporan keuangan dapat memberikan informasi berharga bagi banyak kalangan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan sebelum mengambil keputusan finansial. Pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan kegiatan dalam memeriksa dan mengelola informasi catatan keuangan perusahaan saat ini untuk memberikan gambaran kesehatan finansial perusahaan serta sebagai dasar proses pengambilan keputusan mengenai operasional, rencana investasi, hingga mitigasi resiko bisnis di masa yang akan datang. Menurut para ahli, Wiranta Sujarweni pada tahun 2017 halaman 6, analisa laporan keuangan adalah proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan. Sedangkan menurut Dwi Prastowo pada tahun 2015 halaman 51, analisis laporan keuangan adalah analisa mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar rencana atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Selain itu juga ditambahkan daftar yang ketiga yaitu daftar laba yang tidak dibagikan. Sedangkan menurut Subramanya dan Will pada tahun 2014 halaman 4, analisa laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisa bisnis. Pentingnya melakukan analisis laporan keuangan. Kenapa penting? Laporan keuangan itu berguna untuk memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan ini. Misalnya, untuk mengetahui rugi atau laba perusahaan pada periode tertentu. Misalnya, katakanlah laba PTM pada tahun 2022 sebesar 2,35 miliar atau saja nilai tersebut bias. Kita lihat pada laporan rugi atau laba, dan ini terlihat seperti laba yang sangat besar. Tapi angka hanyalah sebuah angka. Kita tidak bisa mengetahui lebih detail hanya dengan melihat nilai laba ini saja. Meskipun Anda juga dapat melihat laporan mengenai total aktiva dan pasiva perusahaan, itu juga tidak memberi gambaran terkait tentang kondisi keuangan perusahaan. Akan banyak pertanyaan yang tidak terjawab seperti bagaimana Anda bisa mengetahui berapa baik laba 2,3 miliar bagi kelangsungan hidup perusahaan? Apakah laba ini mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan dalam keadaan yang baik? Bagaimana perbandingan laba dengan utang perusahaan? Mana yang lebih besar? Mana lebih baik kondisi keuangan perusahaan saat ini dibandingkan periode sebelumnya? Apakah kondisi keuangan perusahaan saat ini cenderung baik dan tepat menarik calon investor baru? Apakah pos-pos dalam laporan keuangan ini sudah mencerminkan likuiditas perusahaan yang baik? Itu sebabnya penting bagi perusahaan akan melakukan analisa laporan keuangan untuk memberi rincian mengenai keuangan perusahaan.
karena pada hakikatnya analisa laporan keuangan berhubungan dengan penilaian tingkat kesehatan finansial perusahaan. Hasil analisa laporan keuangan tidak hanya berguna bagi perusahaan saja atau divisi manajemen keuangan saja. Banyak hal yang dapat menggunakan hasil analisa ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Siapa yang menggunakan hasil analisa laporan keuangan? Setidaknya ada 4 kelompok utama yang akan menggunakan analis laporan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama ada manajemen perusahaan, pihak internal perusahaan. Menggunakan hasil analisa laporan keuangan sebagai dasar penyusunan strategi untuk menentukan langkah perusahaan berikutnya. Manajemen juga dapat menganalisa laporan keuangan dan menggunakan hasil untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah berjalan. Yang kedua ada kreditur, termasuk pihak perbankan. Menggunakan analis laporan keuangan untuk menganalisis kesehatan finansial perusahaan, serta mengidentifikasi kemampuan debitur atau perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga ada investor, termasuk investor lama, baru, calon maupun retail. Menggunakan analisa laporan keuangan untuk menganalisa apakah investasikan dana ke perusahaan dapat memberikan tingkat keuntungan yang layak atau setidaknya lebih tinggi daripada investasi pada aset bebas resiko atau risk free. Sedangkan yang keempat, pemegang otoritas seperti Badan Pemeriksa Keuangan BPK, milik negara maupun Direktorat Jenderal Pajak sesuai kepentingan masing-masing. Tujuan analisa laporan keuangan. Tujuan utama analisa laporan keuangan adalah untuk mengetahui kesehatan finansial perusahaan serta sebagai dasar penyusunan strategi untuk menentukan laporan perusahaan. Selain itu, hasil analisa laporan keuangan juga berguna untuk mencapai 10 tujuan spesifik berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang mendalam mengenai posisi keuangan perusahaan atau aset utang maupun laba dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, membandingkan kinerja keuangan perusahaan secara tim series atau dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk mengukur fundamental perusahaan atau likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi pencapaian strategi perusahaan saat ini. Sedangkan yang kelima, sebagai acuan dalam menentukan strategi perusahaan ke depannya. Yang keenam, membandingkan atau komparasi kinerja perusahaan saat ini dengan kompetitor dalam satu industri. Yang ketujuh, menilai kinerja keuangan kompetitor sebagai bahan evaluasi bisnis. Yang kedelapan, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunga. Yang kesembilan, sebagai penilaian bagi investor untuk menilai prospek perusahaan ke depan sebelum menanamkan modal ke perusahaan. Yang ke-10, sebagai acuan bagi pemerintah dalam menetapkan besaran pajak serta tujuan masing-masing lembaga negara lainnya. Tujuan analisa laporan keuangan. Jika kita membutuhkan pendapat dari para ahli, saya pikir sangat cocok menggunakan tujuan dan manfaat analisa laporan keuangan menurut Kashmir pada tahun 2016 halaman 68 sebagai berikut ini. Mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang berikutnya mengenai kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang berikutnya untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Yang berikutnya untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan
ke depan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan saat ini. Melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Metode dan teknik analisa laporan keuangan. Berikut contohnya. Setiap metode analis ada dua, horizontal dan vertikal. Dapat menggunakan beberapa teknik analis untuk mengukur keuangan perusahaan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bagi manajemen perusahaan, kreditor, investor, maupun pemegang otoritas, analisa horizontal dan vertikal dapat dikombinasikan untuk mendapatkan hasil analisis yang beragam. Analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal merupakan metode analisis perbandingan atau komparatif yang membandingkan data masing-masing pos keuangan periode terakhir dengan data keuangan periode-periode sebelumnya, atau umumnya bisa berdasarkan kuartal atau tahunan. Metode analisis horizontal dapat menggunakan beberapa teknik analisis laporan keuangan berikut. Yang pertama ada tren atau indeks, yang kedua ada sumber modal dan modal kerja, yang ketiga perubahan laba kotor, yang keempat sumber dan penggunaan kas. Beberapa hasil teknik analisis seperti analisis tren, penurunan atau kenaikan dapat disajikan dalam persentase. Sebagai contoh, laba bersih PTA pada tahun 2021 sebesar 525 juta dan pada tahun 2020 sebesar 350 juta rupiah. Untuk melakukan analisis horizontal yang mengukur tren penurunan atau kenaikan dengan rumus perubahan berikut. Rumus tren penurunan kenaikan. Laba tahun 2021 dikurang laba tahun 2022 dibagi laba tahun 2020 dikali 100%, yaitu 525 juta dikurang 350 juta dibagi 350 juta dikali 100%. Hasilnya yaitu 0,5 atau 50%. Artinya, laba bersih PTA pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,5 atau 50% dibandingkan laba bersih tahun 2020. Analisa vertikal atau statis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara pos dalam laporan keuangan berbeda dalam satu periode. Jadi, tidak dapat melihat tren data dari waktu ke waktu. Berikut ini teknik analisis yang dapat digunakan dalam metode analisis vertikal. Yang pertama ada common size, yang kedua ada break even point, yang ketiga analisis resiko keuangan. Analisis vertikal, contoh sederhana analisis vertikal menggunakan resiko likuiditas. Misalnya PTA memiliki total aset lancar sebesar 150 juta rupiah dan total hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek sebesar 100 juta rupiah. Dari dua data tersebut, kita dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya menggunakan analisis resiko lancar atau current ratio dengan rumus sebagai berikut. Rumus current ratio, total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Jadi, current ratio pada contoh di atas adalah 150 juta rupiah dibagi 100 juta rupiah sama dengan 1,5. Artinya, total aset lancar perusahaan 1,5 kali lebih besar dari total kewajiban lancar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.